Episode dimulai ketika Aryan dan Imli sedang berdua. Mereka memang terjebak hujan di salah satu gedung setelah Imli mengalami musibah jatuh ke rawa karena ulah Jyoti. Aryan mengatakan mungkin kita sudah meluapkan semuanya bersama. Imli dia menjawab tapi aku belum mengatakan satu hal lagi, bisakah kamu mengatakannya? Tanya Aryan. Imli menjawab aku tidak tahu. Aryan dia tersenyum sebenarnya dia tahu apa yang ingin Imli katakan. Aryan dia menghindari Imli. Dia tersenyum tersipu kamu tidak akan bisa mengatakannya, ini adalah pengalamanku, tidak mudah menatap mata seseorang dan mengatakan semuanya, kamu benar-benar membutuhkan keberanian untuk mengatakannya ucap Aryan. Imli tersenyum jadi kamu tahu benar apa yang akan aku katakan. Kamu tahu bahwa aku sudah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ini tapi kamu mengecilkan hatiku. Aryan menoleh dan tersenyum lalu dia menghadap Imli dan menatapnya persis mengatakan yang sama ucap Aryan. Imli dia terbayang ketika Aryan akan mengatakan hal yang sama beberapa saat yang lalu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Aryan. Imli tersenyum dia mendekat ke arah Aryan dia mengatakan aku Imli dari Pakdandia dan istri dari Aryan Singratore Api. Imli selalu bersama dengan Imli tapi keberanian yang aku miliki adalah bantuan dari suamiku. Aku bisa melakukan apa saja. Imli dia mulai memegang tangan Aryan dia semakin mengikis jarak di antara mereka berdua. Imli dia memberanikan diri untuk mencium pipi kanan Aryan. Dia juga membingkai wajah Aryan. Aryan dia memejamkan matanya. Imli dia menatap lekat wajah Aryan dan tersenyum bahkan aku mencintaimu Aryan ucap Imli yang membuat Aryan tersenyum. Aku ucap Imli sebari membingkai wajah Aryan. Imli dia juga mencium pipi kiri Aryan. Cinta ucap Imli lagi lalu setelah itu dia mencium kening Aryan. Kamu ucap Imli. Aryan dia membuka matanya dan mereka berdua saling menatap dalam beberapa detik sebelum akhirnya Aryan dia memeluk Imli dengan sangat erat begitupun sebaliknya. Di sisi lain Jyoti dia datang ke lokasi rawa itu. Dia terkejut ketika melihat suasana di sana sudah sepi. Bagaimana ini mungkin? Seandainya Imli masih terjebak di rawa Aryan tidak akan meninggalkannya dan pergi. Apakah Imli selamat? Bahkan jika dia selamat kemana mereka berdua pergi? Ucap Jyoti lalu beberapa polisi datang ke lokasi tersebut. Jyoti dia menanyakan mengenai keberadaan Aryan dan Imli kepada polisi itu tapi mereka sama sekali tidak mengetahui hal itu karena mereka baru saja tiba. Jyoti kesal dia mengatakan aku tidak akan pernah membiarkan Imli dan Aryan bersama. Tidak akan pernah, aku mencintai Aryan. Imli tidak boleh mengambilnya dariku, Imli tidak boleh mendapatkan Aryan ucap Jyoti. Adegan kembali beralih ke Imli dia memejamkan matanya dan mengatakan Dewi mungkin kamu tidak berada di depanku, tapi kamu ada di hatiku. Dewi hari ini aku menyalakan lilin ini dengan rasa cinta yang baru kepercayaan baru untuk kebersamaan kita di kelahiran mendatang jadi tolong lindungi dia pinta Imli sebari menatap Aryan. Ini lebih dari sekedar mimpi indahku Dewi gumam Imli sebari terus menatap Aryan. Aku ingin mengambil ponselku ucap Imli. Siapa yang ingin kamu hubungi? Tanya Aryan dia sibuk mempersiapkan tempat tidur jerami untuk dirinya dan Imli. Aku tidak ingin menghubungi siapapun, aku hanya ingin mengambil foto ucap Imli. Kenapa? Tanya Aryan karena ada kejadian langka di sini di mana Aryan Singratore seorang pria sombong dan pengusaha besar sedang menyiapkan tempat tidur dari jerami untukku. Aryan dia menghentikan aktivitasnya dan mengatakan bagus tidak ada yang akan tahu aku melakukan ini. Sekarang ayo istirahat ucap Aryan. Imli dia duduk di jerami itu tunggulah di sini aku akan mengambil jerami lebih banyak ucap Aryan dia bangkit dan hendak melangkah mengambil beberapa jerami. Lagi namun Imli dia menghentikannya dengan menarik tangan Aryan. Tidak Aryan apakah kamu sudah gila? Di luar hujan dan badai besar jika kamu keluar maka kamu akan basah kuyup dan sakit ucap Imli tapi kita hanya punya satu tempat tidur ucap Aryan. Imli dia menunduk lalu Imli dia menggeser dirinya apakah segini cukup? Tanya Imli. Aryan dia duduk di samping Imli. Mereka berdua sempat merasa kaku sebelum akhirnya mereka tidur bersama. Karena masih kaku mereka berdua memutuskan untuk saling membelakangi, mereka kembali saling menoleh dan memutuskan untuk tidak tidur secara saling membelakangi. Mereka saling menatap satu sama lain jarak mereka sangat dekat. Imli dia merasa tidak nyaman menjadikan tangannya sebagai bantal karena gelangnya yang mengganggu dia menggeser gelang-gelangnya namun tetap saja tangannya akan merasa sakit jika kepalanya menindih tangannya.
Imli dia merasa tidak nyaman dia bangkit dari tidurnya. Aryan dia memperhatikan dengan baik semua yang Imli lakukan. Aryan dia mengatakan aku pernah merebut persetujuanmu secara paksa. Aku hanya ingin tahu karena persetujuanmu sangat penting untukku. Aku bukan pilihanmu sebelumnya tapi sekarang belum sempat. Aryan melanjutkan perkataannya. Imli memotong perkataannya dan memegang tangan Aryan. Kamu sekarang adalah pilihanku dan selamanya akan menjadi pilihanku. Imli dia tidur dengan menggunakan tangan Aryan sebagai bantalnya. Mereka saling menatap. Aryan dia menggenggam tangan Imli dan menciumnya. Terima kasih pria sombong, ucap Imli. Aryan dia menggeleng. ABP? Tanya Imli. Aryan menggeleng lagi. Aryan. Tanya Imli. Aryan mengangguk. Aryan perlahan membelai lembut wajah Imli lalu mulai merengkuh Imli. Keesokan harinya mereka tidur dengan saling memeluk begitu rapat satu sama lain. Imli dia mengerjakan matanya dan melihat Aryan yang masih terlelap. Ketika Imli akan bangkit, Aryan justru dia mendekap Imli dengan sangat erat semakin mendekatkan tubuh mereka. Lalu Aryan dia perlahan mengerjakan matanya dan terkejut ketika menyadari posisinya dengan Imli terlalu dekat. Mereka berdua sama-sama bangkit dari tidur mereka dan duduk. Terasa suasana canggung di sana. Aryan mengatakan dengan gugup, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Aryan. Imli dia juga menanyakan hal yang sama. Aku baik-baik saja. Aku merasa sangat. Perkataan Aryan terpotong ketika Imli menatapnya terus. Maksudku aku merasa sangat baik karena semalam aku mendapatkan ucapan selamat tidur bukan karena apa yang terjadi. Kenapa itu membuat aku merasa baik? Tidak, maksudku apa yang terjadi semalam sebenarnya sangat indah. Kamu cantik dan Ho. Aryan segera menutup mulutnya ketika dia akan kelepasan mengucapkan kata hot. Imli dia juga menutup wajahnya dengan tangannya. Diam, diam Aryan, ucap Aryan merutuki dirinya sendiri. Maafkan aku Imli, aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu belum sempat. Aryan melanjutkan perkataannya. Imli dia tertawa renyah. Ekspresi Aryan sangat lucu. Kebersamaan mereka terpotong ketika ponsel Aryan berbunyi. Imli bertanya apakah ponselnya sudah berfungsi. Iya, karena kemarin ponselnya sama sekali tidak berfungsi karena tidak ada jaringan. Imli juga bertanya apakah yang menelpon Aryan itu ibu. Aryan menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Halo, ucap Aryan, dia tidak bisa mendengar ucapan ibunya. Ada apa? Tanya Imli. Jaringannya tidak ada lagi. Sebaiknya kita segera pulang, ucap Aryan. Imli dia mengangguk. Adegan beralih ke keluarga Ratore yang mencemaskan keadaan Imli dan Aryan. Narmada dia begitu mencemaskan Aryan karena ponsel Aryan sama sekali tidak bisa dihubungi. Jyoti mengatakan dia sudah ke sana, tidak ada siapapun dan tidak ada yang tahu sama sekali keberadaan mereka. Hal itu membuat Narmada semakin cemas. Nela dia mengatakan, ya Tuhan, mungkinkah Imli membawa keponakanku ke desanya? Preta dia juga menambahkan, ya Tuhan, apakah sekarang Ari Baby akan menjadi suami pedesaan? Oh tidak, Nela dia mengatakan agar seseorang kembali mencoba menghubungi mereka. Dewi, jika Aru tidak kembali sekarang. Perkataan Narmada terpotong ketika Aryan menyelanya dan datang. Kami di sini Bu, ucap Aryan. Semua keluarga menoleh ke arah mereka berdua lalu menghampiri mereka. Narmada memegang tangan Aryan. Aku menelponmu berkali-kali, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Narmada. Aryan mengatakan dia baik-baik saja. Dia juga menjelaskan bahwa di sana tidak ada jaringan. Sudah aku bilang mereka akan baik-baik saja Bu, ibu terlalu cemas berlebihan, ucap Arpita. Aku tidak bisa menahannya Arpi. Terakhir aku mengizinkannya pergi dari rumah ini dan di hari selanjutnya dia berada di rumah sakit, jadi sudah pasti aku akan takut, ucap Narmada sebari menatap Imli tajam. Justru Imli yang sedang tidak enak badan Bu, kemarin rumah pohon yang kami tempati roboh, Imli jatuh ke rawa, nafasnya hampir berhenti, jadi kami harus menginap di sana semalaman. Aku minta maaf, jelas Aryan. Oh, itu sebabnya Nona Yo tidak bisa menemukan mereka meskipun dia tahu lokasi mereka. Tanya Preta. Tunggu, apa yang kau katakan? Tanya Aryan. Yo, kenapa dia datang ke sana? Jadi kamu tahu kejadiannya? Tanya Aryan. Aryan sebenarnya belum sempat Jyoti menjelaskan. Narmada dia mengatakan, apa masalahmu jika Yo mencarimu? Tidak ada masalah Bu, kami tidak pergi secara diam-diam, semua orang tahu kami akan pergi berkencan, jawab Aryan. Iya, tapi semalam hujan deras dan badai,
Aku mengkhawatirkanmu bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk terhadapmu. Apa yang salah jika dia pergi mencarimu? Beritahu aku, tapi kamu mungkin akan berpikir itu semua salah karena orang yang bersamamu hari ini sangat egois, ucap Narmada. Ibu, tolong Aryan. Dia tidak terima ibunya menjelekkan Imli. Imli, dia bersin. Arpita meminta Aryan membawa Imli ke kamar untuk beristirahat. Aryan, dia menggandeng Imli dan membawanya ke kamar. Jyoti sangat kesal melihat kedekatan mereka. Adegan beralih ke Jyoti, Preeta dan Nela. Nela, dia mengatakan, jadi katakan padaku, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membiarkan Aryan dan Imli bersama? Tapi baru saja kamu melihat Aryan memegangi tangan Imli ketika berjalan, itu adalah bukti bahwa rencanamu itu gagal. Preeta, dia menambahkan, kamu seharusnya memberitahu alam semesta akan rencanamu. Lihat apa yang terjadi. Ari, Baby dan Imli berada jauh dari rumah semalaman dan sejak mereka kembali mereka mengatakan kedekatan mereka melalui tatapan mata mereka. Kamu sudah melihat semuanya, apakah ini juga bagian dari rencanamu untuk memisahkan mereka? Tanya Preeta. Kamu sudah melihat semuanya tapi kamu tidak mendengar dengan baik apa yang Aryan katakan. Imli, dia celaka karena rencanaku, ucap Jyoti sebari mengingat kejadian di mana Imli jatuh ke rawa karena rumah pohonnya roboh. Preeta, dia mengatakan, Bibi Biru memotong tali tapi kamu merobohkan rumah pohon. Wow, kamu ternyata lebih jahat dari dia. Jyoti, dia mengatakan, setelah keluar dari rawa itu Imli pasti akan merasa sangat tidak enak badan. Aryan di sana pasti hanya membantunya saja, jadi tidak ada yang bisa terjadi di antara mereka. Preeta, dia mengatakan, apa kau tidak melihatnya, Nona Yo? Itu sebabnya aku selalu memintamu untuk menonton film. Dengar, ketika pria dan wanita bersama sepanjang malam di hutan mereka tetap tidak akan berpisah. Mereka akan datang dengan keluarga baru. Jyoti sangat kesal mendengar perkataan Preeta. Dia memecahkan gelas yang berada di genggamannya. Tidak! Teriak Jyoti yang membuat Nela dan Preeta terkejut. Tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tidak ada, teriak Jyoti. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.